Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Haris yang akan mengajak kalian belajar prakarya. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita semua masih diberikan kesehatan. Kalaupun ada yang sakit, Pak Haris doakan supaya lekas sembuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Kita mulai pembelajaran prakarya hari ini. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang kerajinan bahan lunak alam, hari ini kita akan mempelajari tentang kerajinan bahan lunak buatan. Beragam benda kerajinan dari bahan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa lilin, plastik, kaca, gips, semen, fiberglass, sabun, parafin, atau spons. Teknik yang digunakan juga sangat bervariasi, diantaranya dengan menggunting, menempel, melipat, mencetak, memahat, dan juga membentuk. Semua disesuaikan dengan desain dan jenis bahan yang digunakan. Kerajinan lilin. Lilin merupakan sumber penerangan yang terdiri atas sumbu yang diselimuti oleh bahan bakar padat. Menurut sejarah, sebelum abad ke-19, bahan bakar yang terkandung di dalam lilin adalah lemak sapi yang mengandung asam stearat. Sekarang yang biasanya digunakan adalah parafin. Semakin menyebarnya penerangan listrik, membuat lilin lebih banyak digunakan untuk keperluan lain, misalnya dalam upacara agama, perayaan ulang tahun, dan pewangi ruangan. Pada bagian ini kamu akan mempelajari bagaimana lilin dapat dibuat. Pembuatan kerajinan sangat sederhana dan mudah, dapat dilakukan oleh semua orang. Keselamatan kerja perlu kamu perhatikan karena lilin merupakan benda yang dapat dibentuk dalam keadaan panas. Jika kita akan merubah bentuknya menjadi benda kerajinan yang unik, tentunya perlu dicairkan dengan proses pemanasan di atas kompor. Alat yang digunakan dalam pembuatan kerajinan lilin yaitu cetakan, kompor, panci, wadah atau loyang aluminium, pengaduk, dan pewarna lilin. Celemek digunakan agar lilin tidak mengotori pakaian. Kemudian bahan pembuatan kerajinan lilin yaitu lilin lebah, lilin batang, parafin, plastisin, silikon, serta katalis untuk cetakan. Gambarnya seperti berikut. Kemudian yang berikutnya alat pembuatan kerajinan lilin. Alat yang digunakan untuk pembuatan kerajinan lilin yaitu cetakan yang sudah siap pakai, panci, kompor, pengaduk, dan sendok. Seperti pada gambar berikut. Selanjutnya produk kerajinan dari lilin. Produk kerajinan lilin produksi Indonesia telah dikenal di mancanegara. Pengrajin lilin Nusantara telah berhasil menciptakan kerajinan lilin dengan berbagai bentuk dan inovasi. Pada awalnya bentuk lilin hanya seperti batangan dan warnanya pun hanya putih saja. Namun perkembangan pengetahuan menjadikan kerajinan lilin semakin berkembang pesat. Kita dapat melihat bentuk lilin yang bervariasi seperti aneka flora dan fauna. Bahkan sekarang sudah mulai membentuk lilin hias yang merupakan duplikasi dari berbagai bentuk makanan seperti burger, es krim, pizza, mie bakso, dan sate lontong. Dahulu lilin tidak memiliki aroma, sekarang aroma lilin dibuat dengan berbagai rasa. Gambarnya seperti berikut. Selanjutnya proses pembuatan kerajinan lilin. Sederhana saja, kamu dapat memanaskan lilin dan parafin di atas panci. Setelah cair, lilin dapat diberi pewarna bubuk atau cair, atau dapat pula menggunakan krayon sisa. Krayon dapat digunakan karena mengandung minyak. Siapkan cetakan di atas gelas, kulit telur atau wadah atau loyang kue. Jika ada silikon lebih baik. Cara membuat silikon adalah dengan membuat modelnya terlebih dahulu, menggunakan gips, plastisin, atau tanah liat. Kemudian buat kotaknya. Silikon disiram sebatas kotak. Jika sudah kering dapat dicopot dari modelnya. Silikon dapat digunakan untuk mencetak lilin hias. Berikut ini merupakan proses pembuatan lilin hias dengan teknik lain dan mudah untuk dilakukan.
Gambar yang pertama, kompor dinyalakan, masukkan lilin dan dicairkan. Masukkan tali sumbu agar kaku. Kemudian letakkan tali di tengah cetakan, tuang lilin cair ke dalam cetakan. Kemudian buka lilin setelah 15 menit dari cetakan aneka bentuk. Berikutnya, kerajinan fiberglass. Fiberglass adalah serat gelas berupa kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis. Serat ini dapat dipintal menjadi benang atau ditenun menjadi kain. Kondisi sudah siap pakai, yang kemudian diresapi dengan resin sehingga menjadi bahan yang kuat dan tahan korosi. Oleh sebab itu, fiberglass biasa digunakan sebagai badan mobil dan bangunan kapal. Fiberglass juga digunakan sebagai agen penguat untuk banyak produk plastik. Pada dasarnya, kerajinan fiberglass membutuhkan beberapa campuran dalam proses pembuatannya. Campuran fiberglass terdiri atas cairan resin, minyak resin, bahan dasarnya minyak bumi dan residu, katalis, mat atau serat fiber, walis atau sabun krim, dan silikon untuk membuat cetakan, serta talc untuk memekatkan warna. Proses pembuatannya perlu perbandingan agar memperoleh hasil yang baik. Jika zat cair, resin dan katalis dicampur, maka akan bereaksi dari bahan berbentuk cair berubah menjadi padat dan keras. Selanjutnya, bahan pembuatan kerajinan fiberglass. Bahan pembuatan fiberglass terdiri atas resin, katalis, mat fiber, cat, dan silikon resin sebagai alat cetak. Gambarnya seperti berikut ini. Yang selanjutnya adalah alat pembuatan kerajinan fiberglass. Alat pembuatan kerajinan dari fiberglass yang digunakan yaitu sendok, wadah mangkuk, cetakan silikon, dan gunting. Gambarnya seperti berikut ini. Selanjutnya, produk kerajinan fiberglass. Produk kerajinan fiberglass banyak diminati masyarakat, terutama untuk kerajinan hiasan atau bentuk souvenir. Fiberglass memiliki sifat kuat dan tahan lama. Juga karakter warnanya yang bening menjadikan kerajinan ini dapat dibuat menyerupai air atau kaca. Gambarnya seperti berikut ini. Selanjutnya, proses pembuatan kerajinan fiberglass tidak membutuhkan waktu yang lama jika sudah dipersiapkan cetakannya. Cetakan untuk kerajinan fiberglass juga terbuat dari silikon. Cetakan silikon dibuat terlebih dahulu agar fiberglass dapat dibuat lebih cepat untuk hasil yang lebih banyak. Pembuatan cetakan silikon sama dengan pembuatan cetakan silikon untuk kerajinan lilin. Setelah cetakan silikon sudah siap, barulah kita memulai langkah pembuatan kerajinan berbahan fiberglass. Mat fiber digunakan untuk membuat kerajinan fungsi pakai yang kuat dan tebal serta warna yang pekat. Gambarnya seperti berikut ini. Yang pertama, resin ditambah katalis dicampur dengan perbandingan 20:1. Selanjutnya, cairan resin katalis siap dimasukkan ke dalam cetakan silikon. Kemudian tunggu hingga kering, lalu fiberglass dilepas dari cetakan silikon. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah mengenai keselamatan kerja. Perhatikan keselamatan kerja. Berhati-hatilah jika menggunakan bahan fiberglass, karena aromanya yang keras dapat menusuk hidung dan akan mengeluarkan hawa panas. Mat fiber atau serat fiber dapat membuat gatal. Gunakan sarung tangan dan masker sebagai pelindung. Selanjutnya, kerajinan gips. Kerajinan dari gips banyak diminati orang karena pembuatannya terbilang mudah. Namun, kita perlu terlebih dahulu membuat cetakannya. Bahan gips merupakan bentuk bubuk, sehingga prosesnya harus dicairkan dahulu. Jika ingin terbentuk seperti yang diinginkan, harus dibuat cetakan terlebih dahulu. Sebelum membuat cetakan, kita harus mengetahui bentuk karya yang akan dibuat, apakah berbentuk relief atau berbentuk seperti patung. Secara umum, semuanya diperlukan suatu cetakan. Bahan utama pembuatan cetakan adalah silikon, seperti halnya cetakan untuk lilin dan fiberglass.
tetapi yang paling gampang dan mudah dicari adalah plastisin atau tanah liat. Membuat patung dengan sebuah cetakan bukanlah hal yang sulit. Pengerjaannya mirip saat kamu membuat agar-agar dengan sebuah cetakan. Namun yang lebih menantang adalah membuat cetakan untuk sebuah patung karena membentuk 3 dimensi. Membuat cetakan patung sebenarnya relatif mudah jika kita mengetahui caranya. Ada beberapa macam cara pembuatan cetakan patung. Karya kerajinan dari gips yang telah jadi nantinya dapat digunakan, baik sekadar sebagai koleksi atau dijual sebagai dekorasi interior rumah. Jika belum dicat pun dapat dijual di pusat perbelanjaan atau tempat lainnya, karena bisa digunakan sebagai benda atau alat bantu untuk aktivitas anak-anak, yaitu mewarnai patung gips dengan cat. Selanjutnya, bahan pembuatan kerajinan gips, yaitu bubuk gips, plastisin atau silikon, dan cat akrilik. Gambarnya seperti berikut ini. Selanjutnya, alat pembuatan kerajinan gips merupakan alat yang sederhana dan mudah didapatkan di rumah, seperti mangkuk atau gelas, pengaduk atau sendok, cetakan plastisin, dan kaus. Gambarnya seperti berikut ini. Berikutnya, produk kerajinan gips dibuat pengrajin untuk berbagai kerajinan yang dijadikan hiasan. Hiasan dapat berbentuk patung, boneka, atau flora dan fauna. Kerajinan dari gips mudah pecah, sehingga berhati-hatilah saat memegangnya. Gambarnya seperti berikut ini. Kemudian, proses pembuatan kerajinan gips. Bubur gips dibuat dengan perbandingan 1:2, takaran 1 untuk gips dan 2 untuk air. Jika untuk cor benda yang berongga, perbandingan dibuat 1:3. Kemudian aduk hingga tidak ada lagi gumpalan gips. Dengan demikian, gips akan lebih cepat mengering. Jika sudah kering, gips yang sudah dicetak dapat diamplas agar terlihat halus. Barulah dapat dicat sesuai keinginan. Lakukan pengecatan warna dasar terlebih dahulu agar permukaan gips tertutup sempurna. Langkahnya seperti berikut ini pada gambar. Pertama, gips diaduk dengan air hingga kental. Kemudian adonan gips disiram ke dalam cetakan. Kemudian tunggu kurang lebih 15 menit sampai kering, cetakan dibuka. Selanjutnya gips dijemur agar kering sempurna. Kemudian gips diamplas lalu diwarnai. Oke, selanjutnya kerajinan sabun. Sabun merupakan bahan lunak buatan yang dihasilkan dari zat kimia tertentu. Sabun kita dipergunakan sehari-hari sebagai bahan untuk membersihkan diri pada saat mandi. Permukaannya yang licin karena mengandung deterjen dan juga lunak sehingga mudah untuk dibentuk menjadi kerajinan. Kerajinan dari sabun sangat unik, meskipun hanya dapat dipergunakan sebagai hiasan. Kerajinan dari sabun dapat menjadi sarana latihan mengukir sebelum mengukir pada bahan keras seperti batu dan kayu. Bagaimanakah cara membuat kerajinan dari sabun? Bahan yang diperlukan adalah sabun batangan. Sabun dapat diolah dengan 2 cara, yaitu dengan diukir dan diparut hingga menjadi bubuk, lalu dibuat adonan baru seperti membuat plastisin. Ada pula yang dibuat dengan cara dicetak saat sabun masih dalam adonan cair. Bahan dari sabun yang dibentuk akan menjadi keras seperti semula. Bentuk yang dihasilkan pun beragam, dapat menjadi aneka bentuk fauna dan flora atau bentuk unik lainnya. Nah, yang perlu kita ingat juga adalah keselamatan kerja. Perhatikan keselamatan kerja, hati-hati dalam mengukir objek pada sabun. Sifat sabun yang lunak maka mudah sekali rusak. Gunakan sarung tangan plastik untuk melindungi tangan. Tindakan ini untuk menghindari rasa perih jika jari tangan terkena sabun. Jika ada jari yang terluka, meskipun kecil, akan terasa sangat perih saat terkena sabun. Kemudian bahan pembuatan kerajinan sabun.
Bahan yang digunakan untuk pembuatan kerajinan sabun adalah sabun batangan. Selain itu, dapat pula sabun olahan berbentuk cair dan siap dicetak. Kemudian alat pembuatan kerajinan sabun. Alat yang digunakan untuk kerajinan sabun teknik ukir adalah busir, jarum atau kawat, pensil, spidol, dan cetakan silikon. Gambarnya seperti berikut. Selanjutnya produk kerajinan sabun. Produk kerajinan dari sabun semakin banyak diminati orang. Hal ini terbukti bahwa sabun tidak hanya sekadar sebagai bahan untuk mandi, melainkan dapat berfungsi sebagai pengharum atau penghias ruangan. Gambarnya seperti berikut ini. Kemudian proses pembuatan kerajinan sabun. Pembuatan kerajinan sabun kali ini ditampilkan teknik ukir atau cukil. Jika tidak ada cetakan, dilakukan dengan cara diukir. Sedangkan jika tersedia cetakan, dapat dibuat dengan teknik cor. Gambarnya seperti berikut ini langkah-langkahnya. Sabun di sketsa terlebih dahulu, cukil bagian dasar, kemudian beri tekstur pada bagian dasar dengan mata cukil yang berbeda. Selanjutnya sabun hias sudah jadi. Selanjutnya kerajinan polimer clay. Jenis bahan polimer clay belum banyak yang mengenalnya. Di Amerika Serikat, jenis bahan ini sangat populer. Polimer clay adalah semacam adonan yang sudah dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi mirip adonan kue. Oleh karena itu, kerajinan tangan yang unik ini dapat dengan mudah dibentuk menjadi boneka yang lucu, bunga, dan hiasan lainnya. Selanjutnya, bahan pembuatan kerajinan polimer clay, yaitu polimer clay warna-warni siap pakai, benda pendukung lainnya yang dapat dihias dengan polimer clay seperti kotak pensil, wadah serbaguna, dan bingkai foto. Gambarnya seperti berikut ini. Selanjutnya alat pembuatan kerajinan polimer clay, yaitu cukil, alat cetak dorong, alat cetak tekan, dan alat cetak potong. Gambarnya seperti berikut ini. Lalu produk kerajinan polimer clay. Produk kerajinan dari polimer clay sangat menarik. Warna-warnanya yang indah menjadikan kerajinan polimer clay banyak disukai. Produk yang banyak dibuat biasanya berbentuk duplikasi dari sebuah benda. Akibatnya terkadang mata tertipu dengan wujud duplikasi polimer clay. Orang sulit membedakan benda yang asli dan mana yang duplikasi. Itulah keunikan dari kerajinan bahan lunak polimer clay ini. Gambarnya seperti berikut. Selanjutnya proses kerajinan polimer clay. Polimer clay dapat dicampur dengan baik dan mudah, sehingga akan didapatkan berbagai variasi warna, campuran, atau kombinasi. Polimer clay dibentuk sedemikian rupa dengan tangan. Kemudian buat kombinasi lain untuk menampilkan variasi bentuk. Lalu satu persatu manik-manik diberi lubang dengan kawat. Selanjutnya panggang di atas oven untuk jenis polimer clay yang dipanaskan. Kemudian ronce manik-manik menjadi gelang atau kalung sesuai selera. Selanjutnya kemasan produk kerajinan bahan lunak. Setiap produk yang siap dipasarkan tentunya kita perlu memikirkan kemasan untuk produk tersebut. Adanya kemasan dapat membuat produk kerajinan tahan lama dan terlihat lebih menarik. Terlebih lagi jika yang dibuat bentuknya kecil dan rentan, seperti aksesoris. Kamu perlu mengetahui aneka kemasan yang dapat digunakan untuk memperindah karya kerajinan dari bahan lunak, alam, dan buatan. Misalnya karya dibungkus kotak kardus, bahan tile yang transparan, atau plastik mika. Gambarnya seperti berikut ini. Selanjutnya contoh proyek kerajinan bahan lunak, yaitu pembuatan vas keramik. Pertama dimulai dari perencanaan, meliputi analisis kebutuhan, menentukan bahan, menggali ide, dan membuat sketsa.
Kemudian pelaksanaan meliputi menyiapkan bahan, kemudian menyiapkan alat, kemudian membuat karya kerajinan. Gambarnya seperti berikut ini. Selanjutnya, tahap yang terakhir adalah melakukan evaluasi dengan menguji karya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah selalu utamakan keselamatan kerja, terutama dalam menggunakan kompor dan api. Selanjutnya, tips keselamatan kerja. Yang pertama yaitu gunakan celemek atau baju kerja, masker, dan sarung tangan sesuai dengan jenis produk yang dibuat. Yang kedua, mintalah bimbingan dan pengawasan dari guru atau orang dewasa dalam menggunakan benda-benda tajam. Kemudian berikut ini ada rangkuman materi dari awal sampai akhir. Yang pertama yaitu kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Kedua, bahan lunak terbagi dua, yaitu bahan lunak alam dan buatan. Yang ketiga, bahan lunak alam adalah bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan atau lapisan bumi yang bersifat lunak. Yang keempat, bahan lunak buatan adalah sesuatu yang diolah manusia dari bahan kimia dan paduannya, bukan asli dari alam dengan maksud mendapatkan efek duplikasi bahan alam dan bersifat lunak. 5. Beragam benda kerajinan dari bahan lunak alam dan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa tanah liat, getah, play-doh, kertas, karton, polimer clay, plastisin, parafin, plastik, gips, semen, fiberglass, sabun, karet, lilin, spons, dan kulit. Yang keenam, teknik yang digunakan untuk membuat kerajinan sangat bervariasi. Di antaranya bisa berupa teknik menggunting, mengecor, menempel, melipat, mencetak, memahat, dan membentuk. Yang ketujuh, kemasan merupakan wadah sebuah produk kerajinan yang dapat melindungi produk, memudahkan penggunaan produk, memperindah penampilan produk, dan meningkatkan nilai jual sebuah produk. Demikian materi prakarya bab 1, kerajinan bahan lunak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.